Apa Bu? Ada yang bisa saya bantu? Saya ingin melakukan konseling pada ibu tentang penggunaan pulsa. Silakan duduk ya Bu. Baiklah Bu, perkenalkan nama saya Sini Rendas Nawangkir. Saya dari Prodi D3 Pendidikan Tanjung akan membantu Ibu dalam menerangkan apa itu PKB. Apakah Ibu bersedia? Sebelumnya, di sini saya akan menjelaskan alat kontrasepsi. PKB itu adalah obat yang digunakan untuk mencegah kehamilan atau menjarakkan kehamilan. Di sini PKB itu ada dua jenis ya Bu. Yang pertama ada PKB hanya progesteron dan ada PKB kombinasi. Adapun penggunaan dari PKB ini Bu, untuk mencegah atau untuk tidak melepaskan sel telur pada saat terjadinya ovulasi Bu. Jadi ketika ibu akan melakukan hubungan seksual, sel telur ibu tidak dilepas Bu. Terus di sini juga PKB ini bekerja untuk menipiskan dinding rahim ibu. Tadi kan saya bilang ada dua jenis PKB-nya Bu. Di sini saya akan menjelaskan apa itu PKB kombinasi. PKB kombinasi ini mengandung hormon estrogen dan progesteron. Jadi pas saat ibu melakukan hubungan seksual, PKB ini bekerja menghentikan proses pelepasan sel telur pada proses ovulasinya nanti. Dan obat ini juga akan mengentalkan lendir di leher rahim ibu atau serviks ibu sehingga sperma sulit untuk mencapai sel telur. Adapun 4 jenis dari PKB kombinasi ini Bu, yaitu ada PKB monofasik, ada PKB bifasik, ada PKB trifasik, dan ada PKB tetrafasik. Di mana PKB itu cuma satu ya Bu kuncinya. PKB itu digunakan untuk mencegah adanya kehamilan. Lalu yang kedua saya tadi bilang ada PKB khusus dengan mencegah hormon progesteron, di mana PKB khusus progesteron ini sering kita dengar yaitu PKB mini, di mana PKB ini bekerja dengan cara mengentalkan lendir serviks ibu dikentalkan oleh hormon progesteron itu Bu, sehingga sperma tidak dapat mencapai sel telur ibu. Dan obat ini juga menipiskan dinding rahim ibu sehingga tidak ada yang dapat bertumbuh di dalam rahim ibu. Biasanya PKB ini digunakan jika ibu sedang menyusui atau jika ibu tidak bisa mengkonsumsi dengan adanya obat yang mengandung hormon estrogen. Adapun yang menjadi peringatan saat ibu ingin mengkonsumsi PKB ini yaitu yang pertama, ibu harus memberitahukan kepada petugas kesehatan atau bidan terdekat jika ibu ada seperti riwayat penyakit alergi pada obat-obat. Yang kedua itu, jika ibu sudah pernah terkena penyakit kanker payudara, penyakit kanker rahim, adanya penyakit jantung, dan adanya penyakit diabetes serta sesak nafas. Lalu yang ketiga itu, ibu harus memberitahukan kepada kami jika ibu dalam kondisi sedang hamil atau ibu dalam kondisi ingin melakukan program hamil. Ibu harus memberitahukan kepada kami agar kita dapat mengatasinya. Lalu yang keempat itu, jika ibu sedang merokok atau ibu sudah berusia 35 tahun ke atas, maka kita tidak lagi menganjurkan ibu untuk mengonsumsi PKB ini. Lalu yang kelima, hubungi kami ya Bu jika ibu lupa untuk mengkonsumsi PKB ini. Lalu saya akan memberitahukan kepada ibu apa yang menjadi efek samping dari pemakaian PKB ini. Yang pertama itu, ibu akan merasa mual pada saat memakannya nanti. Lalu ada flek atau pendarahan di luar siklus menstruasi ibu, adanya volume menstruasi ibu yang lebih sedikit dari biasanya, tapi ada juga nanti siklus menstruasi ibu itu lebih banyak dari biasanya. Lalu adanya perubahan suasana hati ibu, dan payudara ibu agak sedikit bengkak dan sakit ketika disentuh. Itu yang menjadi kerugian atau efek samping dari PKB ini. Tetapi
Tetapi dibalik efek samping dari PKD ini banyak sekali keuntungan dari PKD ini, Bu. Di mana keuntungan yang pertama itu siklus menstruasi ibu lebih teratur. Lalu adanya kram dan nyeri menstruasi itu lebih ringan, Bu. Lalu peluang rendah anemia pada saat kita mengkonsumsi ini sangatlah rendah. Yang keempat, menekan resiko adanya penyakit endometriosis simptomatik. Lalu yang kelima itu meredam adanya penyakit hirsutisme dan mencegah kehamilan ektopik. Dan yang terakhir itu tidak mempengaruhi kesuburan bayi ibu. Adapun aktivitas dari pil KB ini Bu sangat efektif lah saya bilang untuk mencegah kehamilan. Asalkan ibu selalu konsultasi dengan saya dan ibu rutin memakannya. Dan jangan lupa Bu, jika ingin melakukan hubungan intim sebaiknya harus memakan pil KB ini kapan saja ibu mau. Di sini sekian dari pembahasan kita tentang pil KB. Apakah ibu memiliki pertanyaan? Jadi saran saya, ibu harus menggunakan pil KB ini. Jika ada keluhan nantinya, ibu harus berkoordinasi dulu pada saya ya Bu. Jika kali ini cocok, nanti kita akan melanjutkan pil KB ini sampai usia ibu 35 tahun. Sekian dari saya. Terima kasih ya Bu. Demikianlah praktek saya, yaitu pemberian